Dan dalam hadis ini la taghdab, jangan marah, jangan marah. Para ulama menjelaskan arti daripada ucapan Rasulullah jangan marah itu yaitu jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mendorong kita untuk marah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mendorong kita untuk menjadi marah atau meluapkan amarah kita. Atau dalam arti yang lain para ulama juga menjelaskan kalau sampai engkau dibikin marah, jangan kau muntahkan amarahmu tapi kau jaga. Tapi penjelasan pertama ini penting. Engkau tidak boleh marah, berarti segala sesuatu yang menjadikan engkau marah harusnya kau hindari. Biasanya orang marah itu apa? Kalau ada orang lain nyakitin dirinya atau berbuat sesuatu yang dia nggak sukain. Nah, gimana caranya supaya orang itu nggak berbuat sesuatu yang tidak kau sukai? Ketika engkau berakhlak baik, orang nggak akan nyakitin dirimu. Tapi kalau akhlakmu buruk, kau bermuamalah sama orang dengan cara yang tidak baik, akhirnya orang itu berbuat sesuatu yang tidak kau sukai, kau marah. Makanya supaya engkau tidak marah, jalan untuk memetik amarahmu itu juga kau harus hilangkan. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Misal, kadang istri itu berbuat sesuatu yang bikin kita marah. Nah, gimana caranya engkau tidak bikin dia marah? Berarti kau harus memberikan kelembutan, kasih sayang, kau berikan dia akhlak yang baik. Dari situ perbuatanmu menjadikan dirinya tidak marah. Jadi bukan hanya nahan marah saat amarah itu saat kita dipancing untuk marah, tapi sabil jalan untuk kau marah itu juga kau hindari. Jangan sampai berbuat sesuatu yang menjadikan dirimu marah. Jadi kau hindarin juga supaya kau selamat daripada nafsu amarah. Itu manfaat daripada keutamaan seseorang yang menahan amarahnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahannya dari siksanya. Dafa'al ghaid, dia bisa melawan, nelan amarahnya. Harusnya bisa marah ditahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menjaga lisannya, maka keburukannya pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, man qadama ghaidhan wa huwa yastati an yanfidhahu, barang siapa yang menahan amarahnya sedangkan dia bisa meluapkan amarahnya, da'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, nanti di hari kiamat dia dipanggil di hadapan para makhluknya, disuruh milih bidadarinya Allah. Ini buat orang yang belum nikah, buat orang yang sudah nikah, semuanya bisa diamalkan. Milih. Kita kadang ada orang mau nikah itu milih bojo belum tentu dapat. Kadang kepingin yang kayak gini nggak dapat. Kadang khayal, saya kepingin punya istri seperti fulan, bintang film kayak atau nggak dapat. Nah, ini orang yang bisa nahan amarahnya nanti disuruh milih bidadari sama Allah Ta'ala, bukan dipilih kan, ditunjukkan banyak nih kau pilih. Keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bisa menahan amarahnya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti juga mereka dipanggil di hari kiamat, sampai orang-orang tuh bingung, ini siapa yang dipanggil? Ternyata yang dipanggil adalah al-afuna anin nas, orang yang memberikan maaf. Kalau tidak marah berarti memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada dirinya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bi ghairi hisab. Karena apa? Punya kebiasaan memaafkan kesalahan orang lain. Ini sifatnya orang-orang mulia. Sampai dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin ini cucunya Nabi Muhammad, putra daripada Al-Husain, seseorang yang luar biasa akhlaknya. Nyontohnya Nabi Muhammad secara totalitas. Sampai dulu ada pedagang datang ke Madinah. Sampai di Madinah mau ziarah ke makam Nabi, namanya pedagang kan bawa uang. Wah, masuk masjid saya bawa uang nggak enak. Belum lagi uangnya banyak, takut hilang. Akhirnya mampir ke penginapan. Lalu zaman sekarang hotel. Mampir ke penginapan di Madinah, ditaruh uangnya, dia pergi ke masjid. Sampai di masjid dia sholat, dia salam ke makamnya Rasulullah SAW. Selesai daripada ziarah ke makamnya Rasul, dia lupa kalau uangnya tadi ditaruh di tempat penginapan. Uang ingatnya dibawa. Duh, uang saya mana ini?
uangnya banyak jumlahnya, kok hilang, dicari nggak ketemu. Dan dia karena datangnya ke masjid sudah malam, kemudian sholat ziarah lama, masjid setelah itu kosong, nggak ada orang di Masjid Nabawi kecuali satu orang sedang sholat. Satu orang sedang sholat, nggak berhenti sholat, panjang. Wah, ini sudah, ini pasti malingnya sudah. Daripada ketahuan pura-pura sholat, dia duduk sebelahnya. Sholat yang lama terserah, saya tetap duduk di sini. Jangan kau panjangkan sholatmu. Ini orang sambil nyeromet, ngomel. Maka yang sholat ini tahu kalau di sebelahnya ini dalam keadaan ngomel, ya dipercepat sholatnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung, mana uang saya? Wahai sarik, berikan, kembalikan uang saya. Bayangkan jenengan selesai sholat di Masjid Segaf dituduh maling. Hei maling, mana duitku? Dipancing untuk marah. Ini orang gak marah, ditahan. Maka dia bilang apa? Sudahlah, kalau kau anggap saya mencuri dirimu, tutuplah aib saya ini. Semoga Allah juga menutup aibmu. Gak marah. Berapa uangmu yang hilang? Sekian. Ta'al ke rumah saya. Diajak ke rumahnya, diambilkan uang, dikasihnya, ambil. Uangnya jumlahnya banyak, gak sedikit. Maka diambil uangnya, dia pulang ke penginapan. Masuk ke penginapan, yang lihat, ini uang saya. Ya Allah, tadi kan memang saya taruh ke sini. Itu siapa? Manusia kayak malaikat. Saya tuduh maling gak marah, malah uang saya yang hilang diganti. Balik dia ke rumah orang tersebut, pingin tahu ini orang yang punya hati seperti itu siapa. Ketika sampai di rumahnya, ada orang yang lewat, ditanya, ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Ali Zainal Abidin Ibnul Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib. Dengar namanya Ali Zainal Abidin, gemeter badannya. Ya Allah, apakah nggak ada orang lain yang saya tuduh maling? Sampai cucunya Nabi saya tuduh maling. Emang nggak ada orang lain yang bisa saya tuduh maling? Gemeter, nyesel yang luar biasa. Minta maaf sama Ali Zainal Abidin. Dia bilang, semenjak kau nuduh saya maling, detik itu juga sudah saya maafkan. Nah, ini orang soleh, gak nunggu beberapa jam. Karena kalau nunggu, ngasih kesempatan syaitan untuk ganggu dirinya. Ketika engkau nuduh saya, detik itu juga saya sudah maafkan dirimu. Nah, ini uang Anda saya kembalikan. Enggak, kami enggak. Kalau sudah mengeluarkan sesuatu, enggak kami terima kembali. Orang yang terima kalau sudah ngasih hadiah orang lain diterima kembali, itu seperti orang yang muntah kemudian air muntahnya diminum kembali. Saya enggak mau, ambil, itu hadiah buat dirimu. Nah, ini orang-orang soleh yang luar biasa. Justru kalau mereka dipancing amarahnya, ada waktu jeda. Seperti diriwayatkan ada salah seorang ulama yang dipancing emosinya, dia nggak marah tapi belum maafkan, nggak marah. Karena dalam Al-Quran kan disebutkan wal kadhiminal ghaidha, nahan amarah, mulia. Ada yang lebih mulia lagi apa? Wal afina 'anil nas. Bukan hanya nahan marah, ada orang yang nahan amarah tapi nggak memaafkan. Tapi yang lebih afdal bukan hanya nahan amarah kemudian dia juga memaafkan, itu yang lebih afdal. Ada gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, guru beliau namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Dizalimin orang di masjid, orang nyakitin hatinya, dia nahan amarahnya. Tapi saat itu dia tidak marah, tidak maafkan orang itu langsung. Setelah pulang ke rumahnya, selesai dari pengajian, beliau pulang ke rumahnya baru beliau maafkan. Itu beliau nangis, istighfar sama Allah. Kenapa nggak di masjid tadi saya maafkan orang tersebut? Kenapa harus ada waktu sampai saya pulang? Lalu kita kadang 8 hari, 9 hari belum bisa maafkan. Ya kan? Kalau mereka baru sejenak aja, ada waktu sejenak sudah ditangisi, kenapa nggak cepet-cepet saya maafkan? Mereka nggak mau, ada jalannya syaitan yang kebuka, masuk merusak, nggak mau. Nah, ini Imam Ali Zainal Abidin juga luar biasa. Diriwayatkan Imam Ali Zainal Abidin ini punya pembantu budak. Kalau zaman dulu kan pembantu bukan seperti zaman sekarang. Dulu orang dibeli budak. Seorang budak ini bawakan marak, bawakan kuah buat Imam Ali Zainal Abidin. Kuah panas, gak sengaja maroknya itu tumpah. Kuah yang panas itu tumpah. Tumpahnya di mana? Tumpahnya di pipinya, di wajahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bayangkan kita duduk lapar. Orang lapar tuh biasanya sering mudah marah kan. Diajak omong sedikit ngamuk-ngamuk, kenapa sudah lapar. Bayangkan jenengan lapar, ngamuk, senengannya ngamuk, lapar. Tiba-tiba datang anak kita, istri kita bawakan kuah sop, jatuh ke wajah. Wah, itu sudah. Itu kalau di Solo ada yang seperti itu bisa nahan marah wali sudah. Diuji dengan ujian yang seperti itu. Imam Ali Zainal Abidin pembantunya datang, maka dia bawa marak tadi, bawa kuah tadi,
jatuh dan mengenai beliau sampai melukai. Jadi bukan cuma kena, panas kok, melukai. Maka beliau kaget sambil ngangkat kepalanya ngelihat ke arah pembantunya. Maka pembantunya kemudian membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut sama Allah, dibacakan firman Allah, wal kadhiminal ghaidha, dan mereka orang-orang yang menahan amarahnya. Maka Imam Ali Zainal Abidin berkata, kadamtu ghaidhi, aku tahan amarahku, aku nggak marah. Kemudian pembantunya meneruskan, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kata Imam Ali Zainal Abidin, saya maafkan kesalahan dirimu, takut sama Allah. Orang yang meresapi firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pembantunya membacakan firman Allah lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kata Imam Ali Zainal Abidin apa? Kau saya merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Budak ini harganya kalau zaman sekarang seperti mobil. Gak sembarangan orang bisa merdekakan budak. Ini beliau malah disakitin, kesiram kuah, dimaafkan, dimerdekakan. Karena mendengar ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipancing amarahnya. Ada orang baca wal kadhimin, ora kadhim-kadhiman, keplok. Yang ada malah marah. Dibikin marah malah ngaji gue iki. Nek orang zaman dulu, orang-orang yang hatinya hidup dengar ayatnya Allah, mengingatkan, ini tadzkir nih. Saya diingatkan dengan firman-Nya Allah yang nahan amarah, wal kadhimin al-ghaidha. Tapi dalil ini juga bahaya kalau sampai dipakai semua orang. Ya, istri kita berbuat salah terus kita wal kadhimin al-ghaidha. Ya wes, orang ngamuk aku wes. Wal afina anin nas, ya wes saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya belanja tak tambah. Kalau dipakai dalil juga repot. Tapi kita lihat bagaimana sosok Imam Ali Zainal Abidin dan orang-orang zaman dahulu yang bisa nahan amarahnya, yang bisa mengendalikan emosinya, tidak marah, justru malah bisa berbuat baik saat dizalimin. Ini kalau orang tidak hebat hatinya nggak bisa, dizalimin tapi justru malah berbuat baik, dimerdekakan budak tersebut. Dizalimi tapi malah masih bisa berakhlak yang luar biasa. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.